Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, balik lagi dengan Iin di sini. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang teknik penulisan skenario, storyboard, breakdown script, breakdown budget, manajemen produksi, departemen produksi, dan departemen penyutradaraan. Materi yang pertama yaitu teknik penulisan skenario atau script writing. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan penulisan skenario. Penulisan skenario adalah salah satu aktivitas pada tahap praproduksi dalam proses pembuatan film. Aktivitas ini sangat penting karena skenario berfungsi sebagai kerangka atau cetak biru sebuah film dan juga sebagai pedoman tertulis bagi seluruh pihak terkait yang terlibat dalam proses pembuatan film. Adapun alur-alur dalam pembuatan skenario, yang pertama itu ada ide cerita. Ide cerita tersusun dari dua kata, yakni ide dan disusul dengan cerita. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide merupakan rancangan yang tersusun di pikiran. Sementara cerita adalah penuturan tentang suatu kejadian. Melalui sebuah cerita, maka seseorang bisa menjelaskan sesuatu kejadian. Kronologinya bagaimana, terjadinya di mana, kapan waktu kejadiannya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu outline. Outline secara bahasa berarti garis besar. Namun juga merujuk pada makna sebagai kerangka cerita. Jadi dapat disimpulkan bahwa outline merupakan perancangan menulis yang meliputi garis besar cerita. Makna lain dari outline adalah rangkaian ide dan detail cerita yang ditulis secara jelas, logis, terstruktur, dan terencana sistematis. Kemudian yang ketiga adalah sinopsis. Seperti yang teman-teman sudah tahu, sinopsis itu ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari sebuah cerita tersebut. Cerita baik di film maupun yang di buku. Sinopsis ini biasanya digunakan sebagai prolog yang bertujuan memudahkan penonton memahami secara singkat isi yang ada pada naskah tersebut. Kemudian yang keempat adalah treatment. Treatment menjadi penting manakala kita ingin membuat film atau tayangan televisi yang terkonsep. Dengan membuat treatment kita bisa memendekkan atau mengembangkan uraian sesuai tuntutan cerita dan tuntutan penataan dramatik. Treatment ibaratnya kerangka skenario dengan penuturan yang sudah tersusun sebagai skenario. Jadi hanya masih berisi pokok-pokok action dan belum berisi dialog. Kemudian yang kelima yaitu scene plot. Scene plot adalah poin-poin alur cerita yang telah dikonstruksi secara berurutan dari adegan awal sampai adegan akhir. Biasanya satu plot dalam penulisan skenario menjadi satu scene. Tahapan scene plot ini akan lebih memudahkan penulis untuk melihat dan memeriksa alur cerita. Tapi tahap membuat scene plot ini juga bisa dilewatkan. Kita bisa langsung menulis skenario. Jadi scene plot itu bukan sesuatu yang wajib untuk dibuat. Yang keenam yaitu skrip atau skenario. Ini tahap yang intinya kita akan membuat naskah ini. Skenario adalah sebuah buku panduan dalam proses pembuatan film atau sinetron. Karena skenario adalah sebuah buku panduan, tentunya skenario harus dibuat sehingga bisa dimengerti oleh audiens, baik produser, sutradara,
DOP, art director, semua kru yang bersangkutan, dan tentunya para pemain yang siap memerankan tokoh-tokoh yang ada dalam skenario tersebut. Untuk membuat buku panduan tersebut bisa dengan mudah dibaca dan dimengerti oleh semua orang, tentunya harus mengikuti format-format penulisan. Yang pertama itu ada judul, kedua ada scene. Di dalam scene ini terdapat beberapa macam, yaitu scene heading, kemudian ada set atau keterangan tempat, kemudian ada waktu kejadian adegannya, yang keempat ada deskripsi, nama tokoh, dialog, transisi, dan transisi. Materi selanjutnya yaitu tentang storyboard. Storyboard adalah papan cerita yang berisikan serangkaian gambar atau ilustrasi berurutan yang akan ditampilkan dalam sebuah proyek visual, baik itu video animasi maupun film. Biasanya storyboard disusun dalam bentuk panel-panel yang menyerupai komik. Dalam storyboard ini ada beberapa komponen yang terdapat dalam sebuah template desain sketsa. Yang pertama itu ada judul, yang kedua subbab, yang ketiga visual, yang keempat audio, dan yang kelima dialog, yang keenam properti, dan yang keenam properti. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang breakdown script. Breakdown script adalah proses penting untuk membuat film yang mencakup uraian setiap adegan dari skenario menjadi daftar terperinci. Breakdown script dilakukan oleh seorang kepala produksi, sutradara, atau asisten produksi. Dengan proses ini dapat membantu tim produksi memahami semua kebutuhan yang diperlukan. Selain itu dapat memastikan semua aspek dari naskah dipahami dan direncanakan dengan baik sebelum syuting dimulai. Kemudian materi selanjutnya yaitu breakdown budget. Breakdown budget adalah proses yang melibatkan penguraian dan perincian semua biaya yang terkait dengan produksi film atau proyek audio visual lainnya untuk memastikan bahwa semua aspek finansial dari produksi dipahami dan dikelola dengan baik, sehingga proyek dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu tentang manajemen produksi. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi Mary Parker Follett ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, manajemen produksi dapat diartikan secara sederhana berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran efektif dan efisien yang berhubungan dengan pembuatan atau memproduksi film. Selanjutnya yaitu tentang departemen produksi. Departemen produksi adalah bagian dari suatu organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab langsung terhadap proses pembuatan barang. Departemen ini memainkan peran penting dalam mengubah bahan baku menjadi produk yang siap dijual, serta memastikan bahwa produk tersebut memenuhi kualitas yang telah ditetapkan. Pengertian departemen produksi dapat didefinisikan sebagai unit dalam perusahaan berfokus pada pengelolaan bahan mentah menjadi bahan jadi. Ini mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi barang, mulai dari pengelolaan bahan baku hingga berkaitan dengan produk akhir. Kemudian materi selanjutnya tentang departemen penyutradaraan. Departemen penyutradaraan adalah salah satu bagian yang penting dalam produksi film dan bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengelola aspek kreatif dan dari pembuatan film. Departemen ini berfungsi sebagai penghubung antara visi sutradara dan tim produksi, memastikan bahwa cerita dapat dihadirkan dalam bentuk audio visual yang sesuai dengan harapan. Departemen penyutradaraan dapat didefinisikan sebagai unit dalam produksi film yang dipimpin oleh sutradara yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses kreatif.
Sutradara memiliki peran utama dalam menentukan alur cerita, memilih peran, serta mengarahkan setiap elemen produksi untuk mewujudkan visi artistik yang diinginkan. Itu saja penjelasan saya hari ini mengenai teknik penulisan skenario. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.